Kita sekarang berada di Pendopo Art Space. Nah, ini masih tempatnya Pak Dunadi ya. Ya. Jadi kita bincang-bincang ada di tempatnya apa namanya tadi? Pendopo Art Space. Pendopo Art Space. Tapi waktu yang tadi namanya apa Pak? Itu Studio Satyaji. Di sini kita sekarang akan melihat bagaimana Pak Dunadi ini sebagai seniman, tapi juga memikirkan bagaimana pengembangan, bagaimana memanage, bagaimana juga bisa memberdayakan seni dan karya seni, serta beliau ini juga memikirkan untuk kebersinambungan para seniman-seniman lainnya. Nah, ini Pak Dunadi, moga bisa ceritakan apa nih ceritanya pendopo ini? Jadi Pendopo Art Space itu sebuah tempat untuk seni dan budaya. Jadi saya menguri-uri budaya, terutama budaya Jawa Tengah, Jogja, dan diselingi dengan seni-seni pertunjukan yang lain seperti musik, kemudian seni rupa, pertunjukan, drama, kadang-kadang ada di sini Pak. Nah, sebelum pandemi itu setiap hari malah justru setiap minggu ada sebuah pertunjukan, ada aktivitas seni. Yeah. Tapi ini sudah mulai bangkit lagi sudah ya Pak mulai ya? Bangkit lagi. Ini tadi ada rencana dari dinas kayak Kriya Award Pak. Oke, Kriya Award. Ini di atas ada galeri. Ini karya-karya Pak Dunadi sendiri? Ini karya-karya teman-teman yang dititipkan di sini. Kadang-kadang ada kolektor, ada pecinta seni yang kesini menikmati di sini. Kalau ini karya saya pribadi. Oh, ini karyanya Pak Dunadi sendiri ya. Jadi ini penggambaran bahwa ibu kita itu perjuangannya mencari nafkah setetes air dengan perjuangan yang harus boleh dibilang tidak bisa diukur dan dihitung lagi. Bisa diukur dengan apapun. Karena perjuangan memang beliau. Ibu itu seperti pegawai yang harus siap 24 jam. Dengan tidak menghitung gaji bayarannya apa kan. Ya. Gitu. Ini luar biasa nih penghormatan Pak Dunadi kepada Ibu. Iya. Ini karya-karya para perupa lain yang ada di sini juga ya Pak. Ya, jadi ini perupa perempuan. Oh iya, Laksmi. Ya. Laksmi Sitoresmi. Laksmi Sitoresmi. Ini Pak Dunadi mulai membangun kapan Pak? Ini sesudah gempa itu Pak. Sesudah gempa. Iya. Sesudah gempa. Ini dulu tempat untuk pengecoran tembaga. Nah, kemudian saya jadikan satu di sana. Sini saya sulap menjadi tempat itu tadi. Untuk menjadi art gallery ya Pak ya. Ini Mas Karena Toto Bukhori. Kalau ini Pak Toto Bukhori. Iya. Ini Pak Sihono. Menggambarkan bahwa uang itu berputar seperti permainan bola. Tendang ke sana, tendang ke sana. Ini juga ruang B. Ini juga teman-teman juga. Ini Mbak Cipuk. Oh iya. Ya, Sri Setiawati. Sri Setiawati. Ya, ini seangkatan saya. Oh, pelukis di Bogor ya? Ya, sekarang di Bandung Pak. Bandung? Ya. Ini juga luar biasa nih. Pelukis-pelukis muda juga. Pelukis muda, ya. Ini Toto Bukhori, Mas Toto Bukhori. Ini Dr. Hongjin. Oh iya. Karyanya Pak Dunadi ya? Iya. Dr. Hongjin umur 80. Inspiring ini pelukis Cina siapa ya Pak? Yang Li Mingchun apa siapa nih? Ya, hampir-hampir ini Toto Bukhori. Ini Toto Bukhori. Masih ini juga Toto Bukhori. Ini Jemek Supardi modelnya. Ya, Jemek, iya. Ini Pramono, ini sudah meninggal Pak. Si angkatan adik kelas ya Mas. Adik kelas. Yang baru tren ini ya. Yang gambar kereta api ini ya. Iya. Yang lanjutan ya? Ya, Rusmanto. Oh, Ismanto. Ismanto. Ismanto ya? Model-model pop art ini kan ya. Darwin. Ada berapa ruang untuk pamer ini Pak? Ini ada 3 Pak, yang bawah tadi. Ini sama yang bawah. Ya.
Terus itu kita homestay, ini ruang bawah itu ruang pertunjukan, kemudian yang bawah sebelah itu ruang masterpiece saya, Pak. Nah, ini karya-karya saya sewaktu SMA sampai perguruan tinggi ini, Pak. Nah, jualannya Pak Toto ini ya. Ya, ini yang nginep di sini. Kemudian kita ajarin ngelukis, kita ajarin ini. Nah, sebenarnya nginep di sini cuma 2 hari malah tambah kan gitu. Kalau di Borobudur nggak bisa gitu, Pak. Karena itu tidak ada sentuhan seninya. Ya, jadi cuma melihat itu habis itu. Wah, wis bar itu pergi gitu ya. Artinya tidak membuat kenangan. Ini Pak Jack ya. Pak Jack ya. Pak Jack ini angkatan udara nih, Pak. Beliau ya. Bintang 1 juga, Pak ya. Okay. Ini karya-karya ya. Waktu sekolah dulu ya, Pak. Ini Bapak melihat ini porno atau enggak, Pak? Ada kalau saya. Ada yang orang porno melihat itu yang mikir, Pak. Ya, begini, Pak. Kalau ini saya bikin patung wanita cantik, ini porno. Dan ini saya memperingatkan, istri kita secantik apapun dalamnya kayak gini. Ya, supaya juga memikirkan. Kita harus sadar ya. Jangan melihat casingnya. Ini harus melihat dalamnya itu sebenarnya. Dalamnya janjane ya semangkongnya seperti kan. Kita juga sama. Makanya kita perlu introspeksi kan, Pak ya. Jangan bangga dengan kelontongan. Nah, itulah. Ini kayaknya Pak Dunadi seneng sama yang ngeterel-ngeterel gini nih. Ini perunggu juga, Pak. Ya. Saya Berarti semangat bekerja. Pak Dunadi ini juga menyisihkan waktu untuk membuat masterpiece, untuk karya-karya sendiri yang bisa menjadi semacam jejak langkah atas perjuangan dalam seni dan berkesenian. Nah, ini Pak Dunadi, kira-kira kan ini antara bisnis sama dengan bekerja seni ini kan tetap memerlukan hati. Ya. Tidak bisa serta-merta was ngene we, nggak bisa, Pak. Tadi kan kalau saya katakan Pak Dunadi juga menceritakan perlu ada manajemen, perlu dimanage. Kira-kira Pak Dunadi ini bisa mencapai hal seperti ini kan ya bukan sehari 2 hari, mungkin puluhan tahun, dan banyak mungkin menghadapi kekecewaan, kejengkelan, atau bahkan mungkin hal-hal yang tidak berhasil atau dianggap gagal gitu ya. Ini gimana Pak mengatasi hal-hal seperti ini? Yang pada prinsipnya kalau kita namanya berkarya dan kita dedikasi kita sudah melangkah bahwa profesi kita sebagai ini apapun risikonya harus kita hadapi. Intinya pertama itu. Permasalahan bukan dihindari tapi dihadapi. Artinya kekuatan kita ketika kita mampu bangkit mengatasi masalah. Bukan kita menghindari masalah. Dengan masalah. Benar. Nah, saya juga bisa menangkap beberapa karakter ya. Ini Pak Dunadi ini, saya sekilas melihat ini saya bisa, nanti kalau lihat lagi sudah model seperti ini, model gerak begini yang agak terpilin-pilin begini nih, oh ini Pak Dunadi. Nih, kira-kira karakter apa Pak yang ingin dibangun dari karya-karya yang seperti ini Pak? Karakter kita, bahwa kita itu tidak boleh stuck, harus berusaha. Otak semuanya harus berusaha, harus lentur, harus lentur juga harus terus menggeliat. Dan kita resapi. Kita nggak perlu ngoyo, nggak perlu istilahnya emosional, nggak perlu ini, tapi semua diresapi. Ternyata kita itu harus bergerak. Tetap harus dijalani. Harus dijalani. Artinya kalau kita boleh dikatakan nerimo ing pandung itu bukan berarti nggak kerja terus ngenteni tetesing ngembun. Leres. Tapi kita adalah selalu berusaha berkreasi, menginspirasi, membuat sesuatu. Ya. Nah, akhirnya semua hidup tanpa berhenti. Semua akan bergerak karena ada suatu panggilan. Dan itu harus kita pilah-pilah, Pak. Bahwa kalau kita berkarya kayak gini, itu kita tidak ada terikat apapun. Tapi kalau kita menghadapi pesanan dari Bapak atau siapa, meskipun itu karya seni, harus kita manage dengan baik. Ini yang harus dilakukan. Kita harus milah-milahkan. Pak Dunadi di dalam berkarya pada posisi membuat masterpiece, beliau sebebas-bebasnya, boleh semaunya. Tapi ketika menghadapi pesanan, beliau berusaha memahami dan memuaskan ya kayak gitu ya. Membuat senang gitu. Leres. Sehingga
Artinya orang, wah ini ada Pak C. Krisna nih, sini Pak. Ah ini mas kebenaran ini Ndoro Krisna nih perlu kita ada bincang-bincang nih. Kok ya pas sampai sini ketemu. Nah, ini sahabat saya juga Pak. Nah ini beliau nih. Nanti saya tanya ini. Ini klipannya dipakai dengan ini Pak C. Krisna ini beliau juga seniman. Ya. Nah, beliau ini performanya banyak. Ini kebetulan sama Pak Dunadi ini Pak Gatot juga sini nggak apa-apa. Pak Gatot, Pak Gatot sahabat saya juga. Jadi gabung di sini. Ya. Saya ingin melihat Pak C. ini kayaknya nih kan usahanya tidak putus-putus. Pak Dunadi kan? Saya, oh ya. Kalau saya itu kan cuma bergerak, saya itu bergerak. Bergeraknya apa hasilnya? Nah, alhamdulillah, puji Tuhan ya. Ya. Ini pengalaman-pengalaman menjadi seniman ini perlu ditularkan, perlu disampaikan. Nanti nek nggak ada yang ngompor-ngompori. Oh ya. Republik Indonesia ini. Oh ya, nanti lemot nanti. Itu kan kita kabar. Nah, ya. Seni ini boleh kesel tapi nggak boleh leren. Boleh kesel tapi nggak boleh leren. Dan kesenian itu nggak ada pensiunnya. Contoh kasus Pak Dunadi itu luar biasa. Non sewu Pak Dunadi itu dia bukan seniman mak berdunduk tapi dengan proses. Nah, seni itu proses, seni itu bergerak dan seni itu adalah karya anak kandung kita. Tadi mak berdunduk itu artinya apa nih? Kalau mak berdunduk itu mau jebrol jadi sesuatu. Kalau Pak Dunadi itu prosesnya panjang. Jadi tidak ada yang langsung besar. Tidak ada. Ada perlu proses. Ada proses panjang. Dan harus berani, komitmen dan konsisten. Iya, konsisten. Tidak kon kesuwen, Pak. Nah, tidak kon kesuwen. Nah, contoh kesul itu Pak Dunadi, contoh kasus itu luar biasa. Dia senior saya, tapi beliau di pematungan, di patung-patung dan itu karyanya, waduh, internasional. Di mana-mana ada. Di Indonesia, landmark kota. Wah, gila Pak Dunadi. Walaupun tidak gondrong. Tidak gondrong. Kalau ini kan cara golek duitnya lain. Karena saya orang pertunjukan, seni pertunjukan harus aneh-aneh. Kalau Pak Dunadi kan ganteng, kalem, neng karyanya gila luar biasa, karyanya luar biasa. Kebetulan juga ada rekannya Pak Dunadi juga yang sering Pak Megik ini juga sering. Pak Megik. Ini orang arsitek. Arsitek. Seniman juga dia. Seniman arsitek dari UGM di Jakarta tinggalnya. Silakan berpendapat, enggak apa-apa. Kan Anda kliennya Pak Dunadi juga. Jadi kalau di profesi arsitek itu kan seni yang banyak fungsi. Tapi Pak Dunadi itu sering mengisi keindahannya. Arsitek kan harus ada indahnya, tapi fungsinya juga harus bisa dipertanggungjawabnya. Indah-indah ini seperti seniman Pak Dunadi itu cukup mengisi. Jadi dia menciptakan balance antara fungsi dan estetika. Tetap bergerak ya. Tetap bergerak. Tidak boleh leren. Pandemi nanti kita atasi, nggak apa-apa. Asal kita harus berhenti. Kalau kita harus punya kegembiraan. Harus gembira. Nah, itu betul. Gembira adalah obat, harus gembira. Karena kalau kita kan membuat sesuatu yang indah toh. Nanti kalau cuma sambat terus kapan rangkum? Kalau sambat sudah banyak yang punya. Banyak. Kalau gembira memang harus dibagi-bagikan. Ya. Karya pematung itu kan mengenai ekspresi seni rupanya Pak Dunadi sudah tidak dipertanyakan lagi. Tapi beliau cukup membantu dalam hal ketika ada tuntutan dari publik itu meng-create sesuatu yang seni yang memang dalam konteksnya, baik itu gaya modern ataupun gaya Eropa, gaya klasik, dia cukup mengakomodir gitu. Kadang-kadang ada seniman yang masih idealis dengan keakuannya, tapi apakah itu bisa diterima dengan publik kan belum tentu aja. Cukup mengakomodir itu. Dan kami sangat senang untuk bisa membantu itu dengan kualitas yang beliau berarti baik. Ada elaborasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Iya, betul. Sendiri seni ini adalah juga membuka diri, mau belajar, mau mengelaborasi, bahkan menyatukan dengan seni-seni yang Nah ini konteks untuk closing nih. Sekarang Pak Cik, closing pesan moralnya apa? Seni itu harus bertumbuh. Jangan mandek, karena karya itu adalah anak kandung kita. Seperti itu. Wah, seni itu akan bertumbuh sebagai anak kandung kita. Dan pasti akan menemukan jalannya sendiri. Ini anak-anak rohani. Iya. Seperti itu. Monggo Pak, menurut jenengan pripun? Ya, kesenian itu kan ekspresi yang diberikan Tuhan untuk kita sebagai manusia untuk berakal budi. Jadi kita harus
menjaga itu sebagai bagian dari talenta kita untuk kita sampaikan ke semua perlu pihak. disampaikan karena seni ini bagian kewarasan kita semua. Ya, betul Pak. Maka dok, Monggo Pak ada. Menurut saya begini, berkesenian ini sebetulnya kan bagian dari tugas semua orang, tapi khususnya adalah tugas para seniman. Tetapi bahwa seniman untuk mengekspresikan diri kepada karya itu bukan semacam-macam untuk kesenangan pribadi, tetapi bahwa kita berkesenian, berekspresi, menciptakan karya seni itu juga untuk migunani sesama. Pesan moral saya memberi apresiasi pada masyarakat bahwa seni itu perlu ditanam di dalam hati masyarakat. Hidup nak nganggo seni, nganggo jiwa kesenian, merasakan sesuatu, tidak ada sentimen, tidak ada hal-hal yang kontraproduktif. Itulah yang kita rangkul. Itulah intinya. Makanya pemimpin kita, Mbok Yo, ayolah. Rasane. kita memerlukan orang yang peduli. Political will akan seni ini sangat penting karena ini menjaga peradaban agar bangsa kita tetap berdaya tahan, berdaya tangkal, berdaya saing dan terus berkembang.